Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami kelompok 2 dari kelas C2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas topik invasi koalisi Amerika Serikat terhadap Libya. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Fauzan Sanjaya, Faiza Putri Saliha, Fern Irena Stefani, Nazifah Khairunisa, dan Putri Ayu Lintang. Pada bagian pertama, kami ingin membahas latar belakang dari konflik yang terjadi. Konflik kemanusiaan yang terjadi di Libya diawali oleh fenomena Arab Spring yang turut menandai awal masuknya demokrasi di Libya. Berbeda dengan tipikal konflik yang biasa terjadi di daratan benua Afrika, konflik ini timbul akibat protes warga terkait sistem pemerintahan yang bersifat otoriter dan melupakan hak demokratik warga. Pada tanggal 15 Februari 2011, sejumlah warga Libya melaksanakan aksi demonstrasi di sebuah kota bernama Benghazi. Aksi tersebut disebabkan oleh peristiwa penahanan seorang pengacara yang terkenal aktif membahas kebijakan pemerintah pada masa itu. Namun, bahkan setelah pengacara tersebut dilepaskan oleh pihak berwenang, aksi protes warga terus berlanjut dengan alasan penolakan kepemimpinan Kolonel Muammar Gaddafi yang telah berlangsung selama lebih dari 41 tahun. Protes yang awalnya dilaksanakan secara damai ini dengan cepat meluas ke seluruh negeri dan berubah menjadi tidak terkendali, sehingga berujung kepada sebuah kerusuhan yang membuat Gaddafi khawatir dan mengerahkan usaha-usaha berupa kekuatan militer dan kebijakan-kebijakan yang membatasi ruang gerak warga. Kondisi ini kemudian diperparah dengan pembentukan National Transitional Council atau NTC pada 27 Februari 2011. Council ini menjadi wadah para pemberontak di kota Benghazi. Semakin merasa terancam, Gaddafi rela membunuh siapapun yang melakukan perlawanan terhadap kepemimpinannya. Ketika angka kematian di Libya telah mendekati 1.000 jiwa pada akhir bulan Februari, Gaddafi akhirnya mendapat peringatan dari International Criminal Court atau ICC serta sanksi yang disebut Resolusi 1970 berupa embargo senjata dan pembatasan ruang gerak dari Dewan Keamanan PBB. Invasi koalisi yang dilakukan AS atau Amerika Serikat di Libya terjadi pada 19 Maret 2011 saat pasukan koalisi gabungan yang dikirim oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis melaksanakan sebuah operasi bernama Odyssey Dawn. Selanjutnya, ACNI Humanitarian Intervention ini diambil alih oleh NATO pada tanggal 24 Maret 2011. North Atlantic Treaty Organization atau NATO merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang politik dan militer yang mencakup aliansi antar 30 negara dari Amerika Utara dan Eropa. Meskipun demikian, intervensi NATO terhadap konflik yang terjadi di Libya mengundang banyak kontroversi terkait kelegalan tindakan yang dianggap sebagai aksi kemanusiaan tersebut. Karya tulis ini akan membahas tentang alasan di balik intervensi tersebut dan dasar hukum yang mungkin menguatkan atau melemahkan invasi koalisi tersebut. Selanjutnya akan dibahas pula secara rinci proses terjadinya intervensi Amerika Serikat di Libya dari awal kedatangannya hingga berakhirnya intervensi yang ditandai dengan kematian Kolonel Muammar Gaddafi. Rumusan masalah. 1. Mengapa koalisi Amerika melakukan invasi ke Libya? 2. Bagaimana proses invasi Amerika terhadap Libya? Ketiga, apa hasil akhir dari invasi koalisi Amerika pada Libya? Sebelum memasuki pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu intervensi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan merupakan tindakan yang diambil oleh suatu atau sekelompok negara atau agen internasional terhadap suatu negara lain tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Biasanya bentuk ikut campur ini berupa diktatorial terhadap urusan internal dalam negeri dengan menggunakan kekerasan atau pelemahan ekonomi secara substansial. Intervensi yang kemanusiaan terhadap suatu negara terkadang disahkan karena pemikiran yang menganggap bahwa jika suatu negara tersebut
gagal melindungi hak asasi warganya, maka komunitas internasional lah yang harus ikut turun tangan. Amerika Serikat bersama NATO melihat peluang kekejaman rezim Muammar Gaddafi di Libya, lalu melakukan intervensi kemanusiaan terhadap Libya dengan memanfaatkan posisinya sebagai Dewan Keamanan PBB, sehingga Amerika dan NATO ini dianggap sah-sah saja dalam melakukan intervensi kemanusiaan ini. Padahal telah banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Contohnya seperti terlalu ikut campur terhadap urusan internal Libya. Dengan ikut campurnya Amerika Serikat ini dilatar belakangi juga dengan kepentingan mereka dalam geopolitik dan penguasaan minyak Libya. Minyak Libya ini dianggap berkualitas sehingga mendorong Amerika Serikat untuk menguasainya. Ditambah lagi penggulingan rezim Gaddafi yang dibantu oleh Amerika Serikat membuktikan tujuan asli dari Amerika Serikat ini untuk makin menguasai minyak Libya. Karena pada saat pemerintahan Gaddafi, ia menerapkan pajak dan biaya yang tinggi untuk pabrik-pabrik minyak internasional. Dalam geopolitik sendiri, letak strategis dari Libya menguntungkan Amerika Serikat untuk mendapatkan sumber daya militer dari negara Arab dan Afrika dengan cara dilakukannya intimidasi. Hal ini juga berhubungan dengan negara di sekitar Libya yang juga mendapat pengaruh dari NATO seperti Prancis di Aljazair, Niger, Chad, dan Tunisia. Dengan lokasinya yang berdekatan dengan Laut Mediterania pun, Eropa menjadi bergantung pada minyak Libya. Sementara itu, kenapa sih Amerika Serikat menjadi menonjol dalam intervensi yang dilakukan oleh NATO ini? Karena sebenarnya NATO itu hanyalah kepanjangan tangan dari Amerika Serikat dalam menanamkan pengaruhnya di Libya serta ladang minyaknya. Setelah melihat kebrutalan pemerintahan rezim Gaddafi, Dewan Keamanan PBB tidak tinggal diam dan mengeluarkan resolusi 1973 dengan tujuan memberlakukan embargo senjata, membekukan aset Gaddafi, melarang mereka melakukan perjalanan, serta memberikan himbauan bagi masyarakat dunia untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi Libya. Pihak koalisi Amerika Serikat pertama kali menginvasi Libya pada 19 Maret 2011. Penyerangan ini dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Invasi yang disebut sebagai Operasi Audisi Dawn ini bertujuan untuk menegakkan resolusi 1973 dengan cara menyerang target-target pemerintah di Libya. Lebih dari 100 rudal dan puluhan pesawat tempur dikerahkan untuk menyerang berbagai lokasi militer di Libya. Sekitar pukul 16.45 GMT, Perancis telah melaporkan kesuksesannya menembak 4 tank militer milik Libya di Benghazi. Kemudian, penyerangan dilanjutkan oleh Amerika Serikat dan Inggris yang menyerang sistem pertahanan udara milik Libya yang berada di wilayah pesisir utara. Kedua negara ini juga melakukan serangan dengan menembakkan 110 buah peluru kendali ke sekitar kota Tripoli. Dan pada tanggal 23 Maret 2011, NATO berhasil menguasai kendali embargo senjata Libya, dan operasi ini dinamakan Operasi Unified Protector. Keesokan harinya, pasukan koalisi berhasil mengambil alih humanitarian intervention di Libya dan komando operasi laut. Pertempuran ini akhirnya diakhiri dengan tewasnya Muammar Gaddafi dengan luka tembak pada tanggal 20 Oktober 2011 yang dilanjutkan pengumuman NATO pada tanggal 31 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa mereka akan memberhentikan segala operasi militernya di Libya. Dan akhirnya tepat pada tanggal 30 Oktober 2011, Dewan Keamanan PBB memutuskan hasil akhir pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2011 untuk mengakhiri mandat operasi militer NATO di Libya. Konflik yang sudah berakhir ini tidak semerta-merta berdampak positif bagi Libya.
Ada beberapa dampak negatif yang timbul antara lain seperti kemarahan rakyat Libya karena penyerangan dari koalisi Amerika Serikat menimbulkan banyak sekali korban jiwa yang sebagian besar dari mereka adalah anak-anak. Selain itu, tewasnya Gaddafi membuat banyak kelompok-kelompok di Libya yang menginginkan kekuasaan dan akhirnya menuai pertikaian. Selain itu, alasan utama Amerika Serikat yang melengsarkan Gaddafi dan menciptakan demokrasi di Libya juga hanya sekedar alasan untuk menutupi alasan sebenarnya dari invasi mereka terhadap Libya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Jadi dalam bagian penutup ini kami mendapatkan kesimpulan bahwa koalisi invasi dari koalisi Amerika Serikat ini, termasuk juga NATO, merupakan sebuah bentuk intervensi, yang mana intervensi ini tergolong ke dalam intervensi kemanusiaan. Bisa dikatakan seperti itu dikarenakan invasi ini tidak memiliki izin dari negara yang memiliki konflik tersebut, yaitu dalam kasus ini adalah Libya. Juga invasi ini bertujuan untuk mengurangi jatuhnya lebih banyak korban lagi apabila konflik tersebut berlanjut. Dalam invasi ini, koalisi Amerika Serikat itu sendiri banyak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menekan dan bahkan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Gaddafi. Keinginan dari Amerika Serikat itu sendiri, mereka menginginkan bahwa demokrasi dari para warga Libya ini harus dikembalikan. Akan tetapi Amerika Serikat dan juga NATO ini memiliki semacam tujuan yang tersirat, yang tidak terlihat, yaitu mereka mencoba mencari keuntungan dari negara Libya ini, karena negara Libya ini dikenal kaya akan minyak dan juga emasnya. Jadi walaupun negara Libya ini, warga Libya ini sudah terbebas dari ancaman pemerintahan Gaddafi yang memang dikenal sebagai pemerintahan yang kejam, namun kondisi negara Libya yang tidak memiliki pemimpin ini juga memberikan kemudahan bagi negara-negara lain, terlebih lagi negara NATO dan juga Amerika Serikat, untuk melakukan eksploitasi seperti eksploitasi sumber daya yang dimiliki oleh Libya itu sendiri. Kritik yang sering dikaitkan dengan praktik intervensi kemanusiaan adalah dampak negatif yang ditimbulkannya. Meskipun pada awalnya intervensi kemanusiaan dipicu oleh keinginan untuk menegakkan hak asasi manusia, entah sebagai alasan untuk melakukan agresi atau sebagai tujuan utamanya, namun kenyataan yang terjadi malah sebaliknya. Banyak warga sipil yang seharusnya dilindungi menjadi korban dari tindakan intervensi kemanusiaan yang biasanya menggunakan agresi. Hal ini mungkin dilakukan dengan tidak sengaja atau sebagai collateral damage, tetapi hal ini membuktikan bahwa intervensi kemanusiaan adalah suatu paradoks. Tugas tersulit adalah untuk memastikan tujuan awal tindakan ini tidak melenceng dari batas-batas moralitas yang diterima secara universal. Sejarah dalam dunia internasional menunjukkan bahwa intervensi kemanusiaan selalu diiringi dengan kematian warga sipil yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam konteks ini, konsep R2P atau Responsibility to Protect tidak efektif karena malah menciptakan kekacauan baru, bukan stabilitas keamanan jangka panjang yang diharapkan. Meskipun konsep ini sudah dirancang bersama dengan Responsibility to Build atau tanggung jawab untuk membangun kembali. Intervensi militer negara barat memicu munculnya kelompok-kelompok militan di Timur Tengah
padahal klaim tujuan utamanya adalah untuk menegakkan hak asasi manusia. Dampak-dampak negatif ini perlu dicegah secepat mungkin dengan merancang formula baru untuk digunakan oleh komunitas-komunitas yang terlibat dalam hubungan internasional. Sekian presentasi hasil kerja kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.